Halo semuanya, untuk video kali ini kita akan melanjutkan series Backend REST API, ya, yaitu yang sebelumnya yang ini ya, yang pendahuluan. Jadi video kali ini kita akan setup project-nya. Oke, jadi kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, kemudian di sini udah ada di folder backend, jadi kalian tinggal buka aja Visual Studio Code-nya. Nah, kemudian tinggal kita buka terminal, new terminal, atau klik dari sini juga bisa, kayak gini. Kayak kita masuk ke terminal. Nah, kita pastikan cek dulu Node.js-nya udah terinstall belum di laptop kita, Node Minv kayak gini. Nah, kalau misalnya udah ada versinya, nah kayak gini. Nah, berarti kita udah bisa setup si Node.js-nya di laptop kita. Kayak untuk versinya di sini, kalau punya kalian misalnya nanti versinya beda, nggak masalah ya. Atau di atas ini gitu ya, itu nggak masalah. Atau kita lihat di Node.js-nya kita menggunakan versi yang long term support. Di sini, nah ini LTS ya, atau menggunakan ini nggak masalah. Oke, nah kalau misalnya kita udah buat, nah pertama kita apa dulu? Nah di sini kita ketikkan npm, kemudian init. Nah npm ini apa? Nah kalau misalnya kita npm minv kayak gini, minv. Nah di sini udah ada versinya. Nah versinya ini dari mana? Kayak versinya ini ada ketika kita sudah download si Node.js-nya atau install Node.js-nya. Jadi dia udah termasuk gitu. npm itu yaitu Node Package Manager ya. Oke, kemudian kita clear dulu. Terus kemudian di sini kita tinggal npm ini. Oke, kita init projectnya ke backend sini, ke folder backend. Oke, kemudian kita tinggal enter. Oke, kita tunggu. Nah, di sini untuk package name-nya, nah bebas kalau misalnya kita nggak isi, dia akan sama dengan nama folder kita. Nah, di sini kan nama folder kita yaitu backend, berarti di sini backend. Kalau misalnya mau yang lain gitu ya, atau entah itu my app gitu ya, nah ini tinggal ketik aja. Nah, kalau mau sama, berarti tinggal enter aja. Nah, versinya juga, kalau misalnya mau diganti ya tinggal tulis aja di sini. Kalau enggak, berarti tinggal enter aja. Kemudian deskripsi juga enter. Kayak entry point. Nah, entry point ini yaitu main servernya gitu, file mainnya di mana. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan index, ya tinggal enter aja. Kemudian test comment kita enter. Nah, ini untuk repository kalau nggak ada, ya tinggal kita enter aja dulu. Nah, keyword juga kita enter. Kayak author, kalau misalnya mau diisi, ya isi aja nama kita gitu. Di sini. Oke, lisensi nggak ada. Oke, ini juga. Nah, di sini tinggal kita yes saja. Oke, nah kemudian di sini sudah ada file yang terbuat. Nah, kayak gini yaitu package JSON. Nah, ini fungsinya apa? Yaitu ini informasi terkait dari aplikasi kita. Yaitu kayak tadi tuh name-nya apa gitu ya, projectnya, kemudian versinya, deskripsi, lisensi, author, dan yang lainnya di sini. Ya, ini bisa nggak misalnya kita misalnya typo gitu ya, kita mau edit, bisa aja. Nanti tinggal kita ganti aja di sini. Kalau misalnya kita mau ubah gitu di sini. Oke, selanjutnya apa yang perlu kita buat? Nah, pertama tadi kita udah setup si projectnya, kemudian kita akan buatkan di sini kan ada mainnya ya. Nah, mainnya ini kita buatkan berarti index.js. Oke, index.js kayak gini. Oke, kemudian, nah ini udah. Oke, pertama berarti kan kita ingin menggunakan yang namanya Express.js. Nah, Express.js itu apa? Oke, kita tinggal cari aja Express.js. Nah, Express.js itu adalah framework ya. Nah, framework untuk Node.js agar nanti memudahkan kita ketika buat si REST API-nya. Nah, di sini kita harus import si Express-nya. Nah, otomatis berarti kita install dulu Express-nya. Nah, menggunakan apa installnya? Yaitu Node Package Manager. Yaitu tadi npm i atau install. Kayak gini bisa, atau kayak gini bisa. npm i, kemudian kita isikan Express. Nah, kita enter. Oke, nah dia lagi install ya. Nah, di sini ada node module. Nah, fungsinya node module ini apa? Yaitu si Express ini dia akan disimpan ke dalam si node module ini. Gitu. Kalau misalnya kita cari di sini pasti ada Express. Oke, nah ini Express. Nah, ini nantinya file-file yang kita install gitu ya, nanti dia akan disimpan di sini. Nah, ini abaikan aja. Ini nggak perlu kita buka-buka juga nggak perlu ya. Jadi project dari yang kita install tadi si Express itu ada di sini. Tapi jangan dihapus ya yang ini.
Tapi kalau misalnya kita hapus, nah kalau misalnya kita hapus, nah misal kita nggak sengaja kehapus, terus gimana misalnya? Ya tinggal kita install lagi aja. Installnya tinggal npm i atau install. Nah, dia akan menginstal di sini ada dependensi yaitu Express. Jadi dia akan otomatis menginstal yang ada di sini. Nanti kan ada banyak dependensi-dependensi yang kita pakai gitu ya. Nah, tinggal gini aja. Nanti akan otomatis dia menginstal yang ada di sini. Kayak gitu. Jadi ini tuh nggak usah di apa-apain ya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang dihapus, terus kita jalanin servernya ini, nanti server kita nggak bakalan jalan. Gitu. Jadi kalau misalnya belum ada NAT modulnya, tinggal npm i aja. Kalau misalnya ada dependensi di sini. Oke, selanjutnya ini, oke, berarti kita pertama kita import dulu. Nah, importnya kayak gini, const express, oke, kayak buat variabel ya. Oke, kemudian kita require, oke, kita ambil. Nah, di sini kita ambil siapa, yaitu expressnya. Nah, express ini dari mana? Yaitu dari sini, dari modul ini. Oke, kemudian kita buat variabel lagi, const app, kemudian kita ambil si expressnya. Oke, kita ambil dari express ini. Oke, nah kayak gini. Nah, ini titik koma nggak perlu sih kalau di JavaScript, tapi nggak apa-apa ya biar terbiasa gitu. Oke, kemudian di sini kita akan menjalankan si expressnya. Misal kita jalankan kayak gini, app, kemudian dot listen, oke, kayak gini. Oke, kita menggunakan raw function di sini. Oke, kayak gini ya. Oke, pertama di app listen ini kita lihat. Oke, di app listen ini ada yang namanya callback ya. Nah, di sini itu kita perlu menuliskan untuk si portnya. Misal kita kasih port dia, misal kita buat aja di sini const port gitu ya. Oke, misalnya kita buatkan portnya misalnya 8000 gitu. Oke, berarti kita isikan di situ port ya. Nah, kayak gini. Oke, kemudian tinggal kita kasih di sini yaitu request response. Oke, kayak gini, request response. Kemudian tinggal kita log. Oke, kita log si responnya. Misal kita mau kasih, oh di sini nggak usah pakai respon juga nggak masalah ya. Oke, kita tinggal gini aja. Oke, kemudian kita tuliskan misal server running gitu. Oke, kalau misalnya kita mau tuliskan server running on port gitu ya. On port, kemudian tinggal kita tambahkan di sini yaitu si portnya. Oke, kayak gini. Oke, kita coba jalanin dulu not index. Oke, index karena kita filenya index ya. Kemudian .js. Oke, kita tunggu. Nah, di sini dia akan berjalan server running on port 8000. Nah, berarti server kita ini udah jalan backend kita. Kayak gini. Atau kita nggak mau menggunakan kayak gini, biasanya backtick boleh ya. Backtick ini nih yang di atasnya tombol tab. Nah, kayak gini juga boleh. Kita kayak gini untuk menggabungkan antara variabel dan string ya. Nah, kayak gini. Ini juga sama. Oke, kemudian kita matikan Ctrl C, kemudian Ctrl L untuk nge-clear, kemudian kita jalanin lagi. Nah, harusnya sama. Oke, sip. Nah, ini berarti udah jalan, tinggal kita buatkan untuk routingnya nantinya. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai di sini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.